Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi, boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, dan pengagungan kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah pengharapan, Tuhanlah perlindungan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu, Allah yang menjadi pengharapan kami, Allah yang menjadi perlindungan bagi kami. Sebab itu kami puji Engkau, kami sembah Engkau di sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu, ya Tuhan. Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri
kita katakan kami dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya kepadamu ya tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Kami menyembah, kami memuji. Sungguh baik, sangat baik, teramat baik, kau selalu baik, kau selamanya baik. Ya Allah, terpuji namamu. Haleluya. Engkau kekuatan kami,
Engkau penolong kami, Engkau Allah yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah. Engkaulah perlindungan kami yang teguh, Engkau kota benteng, Engkau hidup pertahanan kami. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu Tuhan, di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Sehingga sekalipun bumi dan langit bergoncang, tapi kami aman terlindung di dalam-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu dalam kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkaulah segalanya bagi kami. Tiada yang lain selain Engkau.
pertolongan kami datangnya dari-Mu. Sebab itu hati kami tinggal tenang, teduh di dalam-Mu. Karena itulah letak kekuatan kami, Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya. Sehingga kami takkan tergoyahkan oleh apapun juga. Sebab pertolongan kami dari-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Kami mau terus menanti-nantikan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ada damai di dalam-Mu. Hati kami tenang, sebab Engkau berkuasa, sebab Engkau setia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah Bapa, syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Biar hati kami tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada-Mu, Tuhan. Dan pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap hanya kepada-Mu. Percaya kepada-Mu. Dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami terus memandang kepada-Mu penuh harap. Sebab pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu
mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, kaya pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dalam mata kami terus tertuju memandang kepada-Mu penuh harap, sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan pengharapan dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu yang terus menguatkan, meneguhkan kami untuk terus berharap kepada janji-janji-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Untuk pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Cia-Cia. Ya, selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Kita akan masuk ke 2 Raja-Raja 20 pagi ini ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Di sini pasal ini aku rasa banyak yang pasti sering baca dan tahu dan familiar sebenarnya. Dan mungkin di antara kita suka juga dengan pasal ini gitu loh, tentang Hizkia sakit
karena tentang disembuhkan. Termasuk saya gitu loh. Tentang cerita Hizkia itu menjadi cerita sekolah minggu. Jadi ada gambaran, tapi di sini ternyata saya mendapatkan lagi berkat kalau kita baca. Seringkali memang ya itulah kita perlu membaca supaya kita bisa dapatkan apa lagi sih yang Tuhan mau bicara setiap, walaupun kita sudah tahu tentang kisah-kisah ini. Hari ini kita baca ulang lagi apa yang saya dapetin. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Aku baru baca ini ayat ini. Tek di hati saya, serem banget ya. Ini perkataan yang benar-benar mengerikan di saat kita udah nggak ada punya pengharap dalam kondisi yang sakit, keadaan yang kita harapin ada orang yang memberi kita kata-kata penghiburan. Ini perkataan yang masuk paling dalam dan mematikan langsung perkataan ini dari nabinya lagi. Aku baca langsung seperti saya dari pikir, seperti saya seorang Hizkia, saya dan menjadi ada kegentaran sebenarnya waktu saya baca di ayat 1 ini. Karena di sini bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Gitu. Siapa sih yang tidak menghendaki sembuh dan mengharapkan waktu hamba Tuhan datang dan bisa memberikan bahwa engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Biasanya kan akan seperti itu akan menguatkan kita. Tapi ini perkataan yang mengerikan bagi Hizkia. Tapi ini ayat-ayat 2 dan 3 ini itu sungguh membuat hati itu mengerti, namanya hati yang kita nggak peduli siapa yang bicara dengan kita, tapi hati yang memohon pada Tuhan tidak pernah berhenti dan hanya tahu pokoknya saya tumpang pegang dan tangkap tangan Tuhan saja. Dan dia tidak doa dia kepada Tuhan, bukan dia kecewa dengan perkataan yang disampaikan oleh Yesaya, tapi dia di dalam detik-detik yang terakhir, yang kondisi-kondisi yang tetap hampir putus asa karena perkataan yang sangat mengerikan dari seorang nabi bahwa dia akan mati. Nih, di ayat yang kedua dan ketiga saya mengharapkan, karena saya juga nggak pintar menjelaskan dalam perkataan ini, tapi 2 dan 3 saya harap bahwa kita juga punya iman yang dibangkitkan kembali. Kalau misalnya ada masa-masa kita kondisi yang sepertinya tidak ada pengharapan, di sini satu harapan yang sungguh Tuhan bisa bekerja dengan luar biasa. Ayat yang 2 dan 3 yang saya dapat. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saya minta diperhatikan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Melihat Hizkia di sini, dia tidak bilang Tuhan kenapa, tidak, tapi dia tetap kepada Tuhan dia menangis dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan ingat aku, Tuhan cuma mengatakan Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Dia cuma berpengharapan kepada Tuhan ingat aku. Di sini aku melihat hati dia yang kepada Tuhan yang begitu sangat dan bermohon kepada Tuhan. Dan dia Hizkia menangis dengan sangat di sini. Nah, ayat yang keempat dan seterusnya yang saya akan baca. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran, tetapi tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Belum sebentar, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Telah kudengar doamu dan kulihat air matamu. Ini kata-kata yang sangat indah banget, yang ingin kita dengar dan kita ingin banget terjadi terus dalam kehidupan kita. Tuhan telah dengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur
Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Sepertinya Tuhan berbalik begitu cepat. Sepertinya kok Tuhan bisa ragu, bisa berfirman dan berubah-ubah. Saya yakin tidak. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya hak, Tuhan yang melihat hati, Tuhan yang mungkin menguji satu hatinya Hizkia. Itu misterinya Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi saya cuma melihat Hizkia satu respon yang walaupun hamba Tuhan yang besar, yaitu Yesaya, nabinya yang datang kepadanya, memang pun Yesaya tidak berbohong, tetapi dia tahu, dia hanya bisa berpaut dengan secara pribadi dia, bahwa dia berhadapan dengan Tuhan yang penyembuh, Tuhan yang maha kuasa. Dia memohon dan terjadi ternyata. Ternyata terjadi. Jadi apapun kata orang tentang kita, apapun yang sudah memupuskan harapan kita tetap punya iman karena pada ujungnya iman yang berbicara. Iman yang bisa yang memindahkan gunung bukan kalau kita di perjanjian baru. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Hizkia yang spektakuler banget. Ada hamba Tuhan yang mengatakan sesuatu yang pasti tapi sesaat pun bisa dirubahkan oleh karena doa dia. Jadi doa dia yang begitu sederhana tapi betul-betul hancur hati di hadapan Tuhan. Jadi hati hancur di hadapan Tuhan itu Tuhan lihat. Dan saya akan baca selanjutnya. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barang itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak, sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Selanjutnya, Hizkia pada waktu itu Marodak Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat pemberian kepada Hizkia. Sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya. Emas, perak, rempah-rempah, dan minyak berharga, gedung persenjataannya, dan segala terdapat dalam perbendaharanya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Ini kita akan berbicara satu perikop yang paradoks banget dengan yang pertama. Yang pertama kita lihat hati Hizkia yang sangat percaya, di hampir putus asa, hati yang sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tetapi di satu sisi dia menunjukkan dirinya yang gagal. Saya melayani satu dirinya yang gagal. Dengan mudahnya kita bisa gagal oleh karena keinginan kita. Kita baca lagi. Dia menunjukkan kepada Raja Babel apapun yang jadi hartanya kepadanya, hatinya senang dikunjungi dan dia memperlihatkan semuanya. Saya bacakan sampai selesai. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia. Tanpa rasa bersalah, dia jawab, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Dia masih merasa bahwa itu hal yang baik. Dia jawab. Pertanyaan Yesaya sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya ingin menunjukkan, Hizkia, kamu sadar enggak? Hizkia, kamu sedang peka enggak? Hizkia, Raja Hizkia, kamu apa yang kamu lakukan? Tapi Raja Hizkia dengan tidak merasa bersalah, dia mengatakan itu hal yang baik. Lalu tanyalah lagi, kemudian Yesaya nanya, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Raja Yesaya masih bertanya itu, apa yang dilihat? Apa yang telah dilihat? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat.
Tidak ada barang yang tidak aku perlihatkan kepada mereka di perbandaraanku. Sepertinya Hizkia ngomong itu dengan rasa bangga. Sepertinya Hizkia ngomong ini bahwa dia lakukan yang benar, bangga, benar, dan baik adanya. Tidak ada sedikit pun bahwa dia rasa bahwa aku sedang ada sesuatu yang salah. Perkataan dia ini kan dengan jelas bahwa saya perlihatkan loh ke semua. Oke, kita lanjutkan. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikian firman Tuhan. Satu statement, satu apa ya? Ini perkataan berarti firman atau nubuatannya. Berarti ini nubuatannya akan terjadi di dalam hidup Hizkia. Kemudian kita lanjutin lagi, dan keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidup. Jadi Hizkia dalam perkara ini seperti tumpul di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Hizkia ya? Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalir ke dalam kota, bukankah semuanya itu telah tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dua poin yang ekstrim yang saya dapatkan pagi ini. Yang kedua tadi, bahwa sebenarnya kita bisa, saya agak sedikit kurang jelas kenapa Yesaya tuh begitu keras ya nubuatannya itu. Akhirnya saya baca tentang eksposisi, lihat lagi, oh ternyata tujuan dari Hizkia sebenarnya baik. Waktu saya baca tujuan Hizkia sebenarnya baik. Dia ingin memperluas wilayahnya. Dia ingin berkolaborasi dengan Raja Babel untuk melawan Raja Asyur. Tujuan dia baik. Cara dia juga untuk memperkuat kekuatannya dia salah di mana? Tidak ada salahnya sebenarnya satu sisi. Kalau orang tidak jahat, maksudnya kalau dia juga tidak dengan cara yang salah, apa salahnya kita bekerja sama? Kalau orang itu tidak merugikan kita, apa salahnya kita bekerja sama dengan orang tersebut? Ya enggak. Secara profesional kalau saat ini, apa salahnya kita bekerja sama dengan orang yang walaupun dia itu tidak baik, kita profesional saja kan sebenarnya satu sisi. Apa salahnya kita selalu mengatakan, apa salahnya perkataan itu yang seringkali kita munculkan di dalam diri kita? Apa salahnya? Tapi di sini jelas-jelas menjadi salah. Ternyata itu salah bagi satu perkataan, cara berpikirnya Hizkia. Salah di hadapan Tuhan ternyata. Cara dia menyelesaikan sebuah masalah. Salah di hadapan Tuhan. Kenapa bisa salah? Mungkinlah aku menilai bahwa kita akhirnya kejebak dengan diri kita sendiri. Hikmat kita bisa balik sendiri. Kalau di dalam setiap waktu ternyata, kalau kita tidak pernah tidak memberikan waktu luang kepada Tuhan, kita akan terjebak lagi dengan diri kita, terjebak kembali dengan pemikiran kita, terjebak lagi dengan kepintaran kita, terjebak lagi dengan cara berpikir kita manusia. Tapi di sini Tuhan menghendaki dengan jelas. Tuhan menghendaki dengan sangat jelas. Cara apapun, pakailah cara Tuhan. Sehingga aku berpikir, Tuhan, aku berenung seberapa jauh aku berarti salah. Caraku yang salah mungkin juga membuat masa-masa hidup saya ini pribadi saya sendiri ada yang menjadi kesalahan lebih sulit. Cara-cara saya begitu banyak ataupun teman-teman di sini yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan mau bereskan semuanya. Sehingga kita ngerasa bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Tidak. Tapi kembali kepada cara-cara kita, Tuhan mau pakai caranya dia yang benar. Cara pola kita. Mungkin kalau Rizkia di sini, atau pelayanan kita yang rasa kita ingin gedein kah? Ingin memperluas. Tapi kalau Tuhan bilang, ini cukup bagi kamu untuk di sini. Tidak,
untuk kelihatan besar di hadapan orang, bisa jadi dalam banyak hal yang Tuhan bicara dengan kita, dengan orang-orang lain berbeda gitu loh. Tapi kita harus peka. Jadi aku ngerasa, maksud saya pagi ini peka dengan setiap suara Tuhan, peka dengan eh, panggilan Tuhan, peka dengan pekerjaan Tuhan, peka dengan firman yang Tuhan bicara dengan kita harus hidupkan kembali supaya kita nggak salah di dalam kita memilih orang yang bekerja sama dengan kita, memilih keputusan-keputusan yang penting, apalagi di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam memilih pasangan, dalam mengambil keputusan meminta nasihat-nasihat dari siapapun dalam hidup kita, dengan kita awali hidup kita dengan berdoa. Karena saya percaya seperti yang Hizkia lakukan sebelumnya, bahwa dia dengan berdoa saja itu pun akan terjadi. Kekuatan berdoa itu akan menolong kita untuk memilih keputusan-keputusan penting. Karena hidup kita bukan kita yang kendalikan diri kita lagi, tapi Tuhan yang menolong kita secara utuh. Sehingga hidup kita pastilah akan diberkati. Pastilah kita tetap punya hidup yang penuh pengharapan itu. Jadi itu yang dari saya, dan saya kembalikan ke Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan. Ada 2 hal yang kita belajar hari ini. Nah, saya menarik di perikop yang pertama. Nah, tentu seperti apa yang Ibu Dorcas tadi katakan di awal, ini adalah sebuah kisah perikop yang paling disukai oleh banyak orang Kristen. Apalagi kalau dia dalam kondisi sakit. Nah, tetapi seperti yang hari-hari ini sedang saya sampaikan dan ajarkan berulang-ulang, jangan mengejar apalagi sampai merasa memiliki iman yang besar. Harusnya kita mempunyai iman yang benar. Kenapa? Ayat-ayat ini seringkali dijadikan sebuah dasar untuk memiliki iman yang besar tadi. Seringkali dipakai untuk memaksa Tuhan untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Hizkia. Maksud saya, kita harus belajar memandang firman, memahami firman, itu bukan berdasarkan ego kita. Sehingga ya memang ada salah satu contoh sih lagu dulu, dan kami kadang sering ledekin itu lagu Iri Hati. Lagunya gini sepenggal katanya, kalau lain ditolong, saya juga. Nah itu sih nggak masalah, tapi kalau lain ditolong dan harus saya juga harus, nah itu yang jadi masalah. Nah masalahnya banyak orang Kristen menggunakan ayat ini sebagai tuntutan kepada Tuhan untuk melakukan hal yang sama bagi dia. Nah, tapi dia tidak mau berkaca apakah hidupnya juga sama seperti Hizkia. Sehingga banyak orang mengklaim-klaim janji Tuhan. Nah, maksud saya seperti ini. Kita harus mempunyai iman yang benar. Ketika kita membaca kisah ini, harusnya yang kita tangkap adalah begini, bahwa kedaulatan penuh itu ada di tangan Tuhan. Kita boleh berdoa, tak? Boleh, harus berdoa. Seperti Hizkia berdoa. Tapi masalah jawaban dan keputusan itu haknya Tuhan. Nah, itu orang yang punya iman yang benar. Memandang, membaca, merenungkan, menangkap kebenaran dengan benar. Tapi ada begitu banyak orang Kristen sekalipun, maaf, bahkan kadang ya dari pendetanya ngajarin untuk menggunakan ayat ini menuntut Tuhan untuk melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Padahal berkali-kali seperti yang selalu saya ajarkan, apa bedanya orang yang percaya dan berusaha untuk percaya? Orang yang percaya itu menyerahkan keputusan dan caranya kepada Tuhan. Ya seperti hari-hari yang lalu saya katakan Elia, mungkin walaupun tidak dicatat di Alkitab, mungkin Elia juga akan berdoa, Tuhan ngapain aku harus sibuk-sibuk ke Sarfat? Kenapa enggak engkau buka saja satu mata air kecil aja untuk aku? Kan kau masih bisa memberikan aku makan dengan burung gagak,
terus engkau buka mata air supaya aku tetap bisa minum. Nah, banyak orang akan berpikir seperti itu, mau cari gampangnya, mau cari memenuhi egonya sendiri, caranya sendiri. Padahal kita mau belajar memiliki iman yang benar untuk taat. Seperti Elia akhirnya pergi ke Sarfat. Walaupun dia tahu Tuhannya mampu buka mata air untuk dia. Atau seperti minggu lalu Ibu Ros tanya, kok Elisa harus menderita ya, sakitnya panjang, nggak sembuh, bahkan sampai mati ujungnya. Ya saya percaya Elisa waktu sakit juga terus berdoa kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang memakai hidupnya untuk menyembuhkan Naaman, kepada Tuhan yang memakai dia untuk membangkitkan anak perempuan Sunem. Dia berdoa, tapi orang yang mempunyai iman yang benar menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Dan Elisa tetap setia sampai akhir hidupnya walaupun dia mati dalam keadaan menderita sakit. Nah, jadi mari setiap kali kita memandang Alkitab, melihat, membaca, merenungkan, itu jangan dibawa berdasarkan ego kita, sehingga kita pakai ayat-ayat itu untuk menuntut Tuhan. Nah, ya sama kan pada dasarnya manusia itu kan kalau ada orang berjanji dengan dia, dia pakai janji itu untuk menuntut orang itu. Nah, tapi mari kita memiliki iman yang benar ketika kita membaca perikop ini, ya kita memandangnya secara netral, secara jernih. Yang saya tangkap adalah bahwa kedaulatan itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Bagian kita adalah percaya kepadanya. Bagian kita adalah berserah dan berharap kepadanya. Tapi serahkan keputusan dan caranya kepada Tuhan. Karena kalau kita pakai dengan sudut pandang yang salah, berdasarkan ego kita, merasa kita punya iman yang besar dan berhak menuntut Tuhan melakukan sesuatu, dan kemudian atas kedaulatan Tuhan, Tuhan nggak lakukan, jawaban Tuhan bukan iya seperti apa kita minta, tapi jawaban Tuhan tidak, engkau akan tetap sakit dan kau mati. Ya, makanya berapa banyak orang bisa kecewa. Makanya orang yang punya iman yang besar itu pasti akan kecewa satu saat. Tapi orang yang benar, iman yang benar itu akan bertahan sampai akhir. Nah, makanya itu perikop yang pertama yang menarik yang saya harus jelaskan kepada Bapak Ibu supaya kita nggak salah memandang memakai ayat-ayat firman Tuhan itu untuk menuntut Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, ya kita diberkati dengan kalimat yang memang harus dibuang dari hidup kita seperti apa Ibu Caca dikatakan. Apa salahnya? Kan nggak apa-apa lah. Apa salahnya? Hati-hati ketika kita sudah mulai berpikir dan berkata seperti itu. Karena sekali lagi seperti apa Ibu Dorcas tadi katakan, balik-balik semua harus diukur. Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu sesuai dengan cara Tuhan? Bukan apa salahnya menurut kita. Jangan-jangan memang salah menurut Tuhan. Nanti ketika ada masalah, kita justru bisa komplain sama Tuhan. Tuhan, apa salahnya sih Tuhan? Nah, jadi mari terus hidup bergantung kepada Tuhan. Minta hikmah dan tuntunan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang kita buat bukan berdasarkan apa salahnya sih. Tapi Tuhan, salah nggak yang aku buat ini? Tuhan, langkah ini salah nggak menurut Engkau? Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong aku supaya aku nggak salah langkah. Jadi jangan dengan ego kita selalu ngomong apa salahnya sih. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Mengingatkan kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, arti percaya itu menyerahkan semua keputusan dan caranya Tuhan. Bagian kita adalah percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan. Dan yang kedua, jangan selalu mengikuti ego kita, sehingga kita anggap semua yang kita buat itu benar. Dengan kalimat apa salahnya. Oke, kalimat itu sangat memberkati tentunya bagi kita. Terima kasih untuk Ibu Dorcas. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan sesuatu. Kalau enggak, saya serahkan kepada Hengki. Ya Pak, saya eh, berbagi sedikit Pak. Yang Raja Hizkia ini terakhir kan takut ya di perikop yang kedua ini, makanya dia tuh memiliki hati yang condong kepada utusan Babel supaya mengandalkan
Raja Babel supaya memberikan kedamaian untuk negerinya, Pak. Dan juga yang kita lihat di ayat 6, dia lupa, Pak, kalau ternyata Tuhan yang memberikan dia kesembuhan dan juga Tuhan yang memberikan dia perlindungan, keamanan atas negerinya itu, Pak. Jadi benar apa kata Pak Heri, hati kita tuh harus selalu berpaut kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusia atau orang lain. Makanya kita kadang-kadang perlu komunitas yang benar, terus mengingatkan kita, oh jalan kita ini mungkin sudah agak melenceng sedikit. Kita lupa kalau kita tuh harus mengandalkan Tuhan. Itu saja dari saya, Pak. Dan mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Silakan Joni, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Untuk kami terus hidup berharap hanya kepadamu. Kami tahu Tuhan, rancangan-rancangan-Mu buat hidup kami adalah rancangan yang terindah buat kami Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami, kekuatan manusia Tuhan. Tuhan, terima kasih lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin hari semakin diperlengkapi. Untuk kami terus setia, taat melakukan apa yang Kau janjikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati Dorcas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Kau semakin memakai hidupnya, terus menjadi berkat setiap pelayanannya, manapun dia melayani Tuhan. Kau pakai hidupnya dan keluarganya Tuhan, menjadi berkat. Berkati juga setiap pekerjaan usaha yang dia kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu, dan melakukannya Tuhan. Pak, terima kasih pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau juga berkati api Tuhan, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para stafnya, para menterinya Tuhan, para gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, dan sejajarannya. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa kami dengan benar Tuhan. Pimpin kami dengan keadilan yang daripada-Mu ya Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat persiapan pemilu Tuhan. Bulan depan Tuhan campur tangan Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau siapkan pemimpin-pemimpin yang terbaik Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan, buat setiap pemimpin-pemimpin ibadah kami Tuhan, buat setiap pelayan-pelayanan yang melayani setiap ibadah raya kami Tuhan. Engkau memberi pengurapan mereka Tuhan untuk melayani Engkau ya Bapa. Engkau juga berkati jemaat-Mu untuk mereka boleh datang, bersekutu, memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu pagi hari. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Tuhan teruskan ajarkan kami untuk berpaut pada Engkau saja. Mata kami tertuju kepada Engkau saja. Dalam hidup kami sangat mudah terjebak dengan segala keinginan kami sendiri Tuhan.
Kami terjebak ya Tuhan dengan pemikiran-pemikiran kami yang kami anggap benar padahal itu salah Tuhan. Kami terjebak dengan setiap perkataan-perkataan kiri dan kanan kami ya Tuhan, yang menganggap kami itu semua baik-baik saja. Tuhan, firman-Mu bekerjalah di dalam hati kami. Kami sangat membutuhkan firman-Mu untuk menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh benar di hadapan-Mu Tuhan. Bukan baik di mata manusia, tapi kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Kami Tuhan meminta kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kami untuk firman-Mu yang terus boleh Kau meteraikan di hati kami, agar kami mampu dan kami dengan penuh sukacita melakukan segala pemikiran-pemikiran Tuhan di dalam hidup kami terjadi. Terpujilah kan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Gimana meeting semalam Her? Terima kasih Pucat ya. Terima kasih banyak atas firman yang luar biasa. Terima kasih, maju terus Bu. Pak Heri, saya pamit dulu ya. Pak, saya mohon